Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita pasti akan selalu berinteraksi, akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Dalam keadaan apapun kita akan selalu membutuhkan orang lain. Maka dalam hidup kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Di sekolah kita berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan teman. Di rumah kita berinteraksi dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Kemudian di masyarakat secara umum kita berinteraksi dengan berbagai macam jenis orang atau berbagai macam kelompok, mulai dari pedagang, kemudian tukang bensin, kemudian penjual dan lain sebagainya. Dalam hubungan kita kepada manusia itu, kita selalu dituntut untuk menampilkan sesuatu yang benar-benar mencerminkan keislaman kita. Apa yang kita tunjukkan itu merupakan karakter kita. Apa yang kita tunjukkan itu nantinya akan membawa kita, apakah kelak di hari kiamat kita akan masuk atau digolongkan dalam golongan orang-orang yang masuk surga atau golongan orang-orang yang masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam kaitannya dengan hubungan atau interaksi kita dengan sesama manusia. Ala ukhbirkum bimang yahrumu alaihin nar. Wahai sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian ingin tahu golongan apa saja yang kelak di hari kiamat diharamkan tersentuh api neraka? Sahabat kemudian menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, kulli hayyinin layyinin qaribin syahlin, yaitu setiap orang yang hayyin, layyin, qarib dan syahl. Apa itu hayyin, layyin, qarib dan syahlin? Hayyin adalah orang yang stabil, tidak gerusa-gerusu, tidak temperamental dan tidak emosional. Ketika mendengar suatu info baru, ketika ngobrol dengan temannya, ketika ada sedikit perselisihan dengan temannya, dia menunjukkan karakter yang stabil, tidak gerusa-gerusu, sehingga tidak akan mudah menyalahkan atau menyerang teman bicaranya. Kemudian yang kedua adalah layyin. Apa itu layyin? Layyin itu adalah orang atau sikap yang lemah lembut, sopan, kalem, dan tidak semaunya sendiri. Ia menunjukkan bahwa dalam berinteraksi dengan sesama, kita harus menunjukkan sesuatu yang tidak boleh mendominasi. Kita harus berkata dengan lembut, menghormatinya, tidak seperti yang ditunjukkan dalam berbagai macam media yang sekarang ketika kita berbicara, saling serang bicara. Itu tidak menunjukkan apa yang disebut dengan layyin. Maka ketika kita bicara, kita dituntut untuk selalu sopan, lemah lembut. Ketika teman kita berbicara, kita mendengarkannya dengan baik. Kita mendengarkannya dengan cermat, sehingga teman kita tersebut merasa nyaman ketika berbicara dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah qarib. Apa itu qarib? Qarib adalah sifat atau sikap yang supel, akrab, ramah ketika diajak bicara dan menyenangkan orang yang diajak bicara. Ini berkaitan dengan cara kita berbicara, sikap kita juga, sehingga orang yang berinteraksi dengan kita akan merasa nyaman. Sehingga tanda-tandanya biasanya adalah orang ini pasti banyak teman. Di mana-mana dia punya teman. Kita ke toko, penjaga tokonya mudah mengenali kita. Kita kemana saja orang-orang akan mudah mengenali kita karena kita ramah, karena kita supel, mudah bergaul, sehingga akan sedikit orang yang benci atau tidak suka terhadap kita. Kemudian yang terakhir adalah sahl. Apa itu sahl? Sahl adalah baik hati, memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit urusan orang lain, tidak berbelit-belit. Jadi kata kuncinya adalah memudahkan
urusan orang lain. Ketika orang minta tolong, selama itu kita bisa dan itu tidak melanggar syariat, kita bantu. Kecuali dalam hal yang tidak baik. Misalnya ketika sedang ulangan tengah semester atau sedang ulangan apapun itu, ada teman yang meminta jawaban sedangkan guru sudah mewanti-wanti kita untuk tidak membagikan jawaban, maka sahal tidak bisa dipraktekkan dalam konteks ini. Sahal itu sikap memudahkan orang lain yang itu sesuai dengan syariat Islam. Oke. Itu tadi adalah 4 golongan orang atau sikap yang ditujukan orang yang kelak di kemudian hari, di hari kiamat tidak akan tersentuh api neraka. Di luar daripada itu, Rasulullah juga bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga dapat dicerna dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita kelak digolongkan sebagai orang yang ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.